Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, ya silakan duduk. Ya, saya dokter muda Ulfa dok. Oh iya, dok. Hari ini saya yang minggu kedua dok di Sase Bedah. Hari ini saya ada jadwal bedside teaching dengan dokter. Oh iya, Ya, dok. oke dokter muda Ulfa, saya dokter Tasia. Ya, Saya yang bertugas di Poli Bedah hari ini ya. ya. Tadi dokter Ulfa mau kegiatan bedside teaching sama saya ya. Ya dok. Oke, berarti nanti kita akan temui pasien yang datang ke poli ini, terus kita periksa bareng. Nanti dokter Ulfa ikut saya ya. 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 Sebelumnya dokter Ulfa 2 minggu ya? Iya dok. Sudah ya? Sudah dapat pasien sebelumnya? Sudah dok, udah ada tindakan juga yang kayak hacking sama itu karbunkel ya dok ya, kami insisi. Oh iya, berarti sudah belajar tumor ya? Iya. Oke. Infeksi. Untuk yang bedside teaching hari ini, harapannya dokter Ulfa ingin belajar apa itu? Sebenarnya kalau di poli bedah saya lebih berharap banyak tindakan dok sama mungkin lebih ke pemeriksaan fisik karena Oke. sebelumnya kan nggak pemeriksaan fisik dok, lebih ke tindakan aja. Oh iya, berarti nanti hari ini saya akan beri kesempatan dokter muda Ulfa untuk melakukan pemeriksaan fisik mandiri ya. Iya dok. Dan nanti kita akan pilih kasusnya yang sesuai dengan kompetensi dokter umum. Ya. Oke, nanti saya akan perkenalkan dengan pasien. Kemudian kalau dokter Ulfa nanti merasa ragu, nggak apa-apa, kita nanti bareng-bareng aja ya. Ya. Oke, habis ini saya panggil pasiennya ya. Ya. Nyonya Acia. Ya dokter. Ya, silakan duduk Ibu Acia ya. Iya. Selamat pagi Bu. Pagi dokter. Ya, saya dokter Tasia, saya yang berjaga di Poli Bedah ini ya Bu. Iya dokter. Ya, saya ditemani dengan dokter muda saya, namanya dokter Ulfa. Nanti dokter muda Ulfa ini akan membantu dalam memeriksa ibu, dari mungkin akan tanya-tanya, akan periksa kondisi ibu juga, dan mungkin akan nanti saya libatkan dalam pemberian terapi atau kalau perlu tindakan juga iya. Ya, untuk itu Ibu Acia bersedia? Bersedia dokter. Oh iya, oke. Jadi ini dokter muda Ulfa boleh dimulai untuk pemeriksanya. Ya. Baik, Ibu Acia, selamat siang. Saya dokter muda Ulfa. Hari ini saya yang bertugas di Poli Bedah. Mungkin nanti saya akan melakukan bertanya-tanya sama Ibu sama pemeriksaan fisik. Mohon izin ya Bu. Ya, ini Ibu keluhannya gimana Bu saat ini? Ini dong, kuku saya ini sakit sekali dok. Maaf. Iya, aduh sampai nyut-nyutan gitu dok Terus rasanya. kan ada nyerinya di kuku yang mana? Maksudnya di jari Ini yang dok, mana? di jempol saya ini dok, Oh, di jempol. kanan. Oh, kanan Iya, ya Bu. nyeri banget dok. Udah berapa hari tadi Bu? Udah sekitar kayaknya 3 hari deh dok. Udah 3 hari. Selain itu ada keluhan lain nggak Bu? Sampai demam nggak? Iya, meriang sih dok, nggak sampai demam tinggi tapi badan saya kayak gerges gitu. Nggak enak ya. Nggak enak dok. Terus tadi Nggak ada masalah lainnya nggak Bu? ini jadi kayaknya susah jalannya gitu dok karena kan nyeri ya dok, kayak rasanya tebel nyeri, waduh perih, wah nggak enak lah dok rasanya. Agak bau kayaknya dok ini. Bau juga ya. Sebelumnya udah pernah kayak gini juga Bu? Kayaknya dulu pernah dok kayak gini tapi nggak separah ini. Oh pernah, udah Cuman pernah. bengkak gitu aja tapi membaik, nggak sampai kayak gini. Ada masalah penyakit lainnya. Tadi Ibu usianya 30 benar ya? Iya betul. Iya. Ada masalah mungkin diabetes atau darah tinggi? Nggak ada sih dok. Nggak ada ya. Ibu kalau sehari-hari pekerjaannya apa Bu? Saya sebagai poluan dokter. Poluan, berarti pakai yang sepatu itu ya? Betul sekali dok. Sepatu saya kan berat itu dok. Ya, seharian gitu ya Bu? Seharian dokter. Baik. Itu berpengaruh ya dok ya. Bisa nanti kita lihat dulu pemeriksaan fisiknya sih Bu ya. Boleh, Ini dok. saya catat dulu. Kemudian ada yang mau Ibu tambahkan nggak informasi lainnya? Nggak ada sih dok. Ini saya udah minum obat nyeri dok. Tapi kok nggak berkurang ya. Kemarin saya minum
paracetamol, asamefetamol, tapi kok masih sakit gitu. Berarti selama 3 hari ini minum obat anti nyeri aja Iya, ya? itu aja sih dok. Oke. Sudah dok. Izin Bu, saya nambah pertanyaan. Ibu punya penyakit kronis nggak Ibu? Kronis itu seperti apa dok? Apakah Ibu punya penyakit seperti kencing manis? Oh, nggak ada dok. Nggak ada dokter. Nggak ada. Diabetes ya? Ya. Punya dokter saya. Untuk penyakit darah tinggi atau nggak ada ya Bu? Nggak ada dokter. Oh iya. Oke. Boleh dilanjutkan. Baik Ibu, izin pemeriksaan fisik ya. Boleh dokter. Silakan Dokter Muda Ulfa. Baik Ibu, saya izin periksa ya Bu ya. Boleh dokter. Maaf dokter ya. Yang mana Bu? Oh yang ini. Iya, sakit dok ini kaki Oh saya. iya maaf Bu ya. Oh ini tampak ada erythematous juga. Ini kayaknya ada pustulnya ya mungkin ya. Ini bengkak udem dok. Ini, terus ya. Ini kalau nggak disentuh aja udah sakit ya Bu ya? Iya, sakit banget. Ya boleh boleh. Ya, dok. Ini udem terus ada agak ada pustulnya dok itu sama udah itu aja. Oh iya. Sama erythema. Coba saya cek lagi ya Bu ya. Maaf ya Bu. Maaf ya dok ya. Iya. Iya. Memang agak demam. Oh iya Ibu sebelumnya ini enggak ada kejadian terinjak atau tertimpa sesuatu Bu? Sepertinya enggak ada dok. Enggak ya? Oke. Tapi kayaknya potong kuku itu ngaruh ya dok ya. Saya sebelumnya habis potong kuku. Oh iya iya. Oke. Oke, tadi sudah kita periksa kondisi kakinya Ibu ya. Iya, dokter. Boleh dijelaskan Dokter Muda Ulfa? Jadi tadi Bu kita udah tanya-tanya Ibu, terus sudah pemeriksaan fisik yang saya lihat tadi pemeriksaan fisiknya kan bengkak, itu udem, terus ada kayaknya ada pusnya itu ada nanahnya, terus juga warnanya kemerahan gitu ya Bu, apa artinya tuh ada peradangan di sekitar area kuku itu. Nah jadi kalau dari kondisi kayak ini vital sign juga normal semua, ibu juga nggak ada masalah diabetes. Jadi kalau kondisi seperti ini namanya itu ingrown digiti 1, jadi itu di karena daerah 1, jadi saya diagnosa demikian dok. Kemudian di area kaki kanan atau pedis dextra. Ini sebabnya bisa karena tadi gunting kuku, bisa karena juga pakai sepatu tadi ya. Kemungkinan lain masalah mungkin ada trauma tadi, tapi nggak ada ya tadi Bu ya. Kemudian bisa juga kayak karena jamur Bu. Cuman kalau yang sekarang yang paling utamanya kemungkinan ya karena ingrown toenail itu ada kayak itu. Terus untuk terapinya nanti mungkin kita harus melakukan pengambilan kukunya, tapi nggak usah takut Bu, nanti waktu ditinggalkan tuh dibius dulu biar ibu nggak nyeri. Nanti dicabut semua atau gimana dok? Oke, nanti dilihat lagi ya dok kondisinya waktu di ruang tindakan. Kalau misalnya nggak terlalu luas sih sebenarnya kita bisa mengambil area yang masuk kukunya aja. Itu kan ada yang bengkaknya itu nanti kita agak silet sedikit kayak itu diambil gitu. Ya, nanti kita lihat lagi. Pokoknya dibius biar ibu nggak sakit ya. Terus nanti saya berikan anti nyeri ya Bu ya, nanti, karena sama antibiotik harus dihabiskan. Terus sebelum saya resepkan saya informasikan dulu untuk edukasinya, sebaiknya nggak usah pakai sepatu dulu, pakai sandal yang terbuka gitu. Boleh nanti dipasang kasak, tapi nggak usah terlalu bebat, nggak usah terlalu ketat ya. Oke. Kemudian potong kuku lain kali nggak boleh yang terlalu dalam ya Bu ya. Pendek-pendek ya dok ya? Iya, jangan pendek-pendek karena itu mudah terinfeksi juga. Terus jangan dicongkel-congkelin. Udah sih Bu sebenarnya sama jaga kebersihan aja ya, pakai sandal. Ini saya resepkan, nanti obatnya untuk dosisnya sudah tertera dan nanti dari apotek juga nanti akan dijelaskan semua obatnya nih setelah makan. Itu ya Bu ya, saya resepkan dulu ya. Iya Bu, jadi seperti yang sudah dijelaskan dengan Dokter Muda Ulfa ya, untuk penyakitnya dan rencana terapinya seperti itu.
Dari Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti ini tindakannya hari ini dok? Iya, hari ini ya. Nanti sesudah ini kita siapkan untuk tempat tindakannya buat Ibu. Baik. Yuk Bu, saya antar resepnya sekalian saya kasih lihat ruang tindakan ya. Baik. Dokter. Saya izin sebentar ya dok. Ya, oke. Cepat sembuh ya Bu. Oke, Dokter Muda Ulfa, gimana tadi ya yang Dokter Muda Ulfa lihat dan rasakan ketika periksa sampai terapi pasien? Ini dok, pengalaman baru juga dok, saya kasus ini terus tapi ya gitu dok, pasiennya kayaknya nyeri banget. Jadi untuk menenangkan pasien sih saya punya ilmu baru juga ya untuk komunikasi ya dok. Oh iya, kira-kira dari Dokter Muda Ulfa tadi ngerasa ada yang masih kurang baik nggak waktu ekstraksi kuku? Waktu ekstraksi kuku kan karena saya dan dokter ya dok ya, saya tadi bagiannya di bagian membius. Paling yang saya takut itu gerakan pasien dok kurang terkontrol. Mungkin tadi harus lebih kuat dipegangin, kalau enggak saya jadi gemetaran dok karena pasiennya aduh aduh gitu kan, jadi saya jadi gemetaran pegang speednya itu dok, gitu aja. Iya, ya prinsipnya kalau lagi memberi anestesi lokal harus tenang ya, walaupun pasiennya panik atau apa, kita harus steady lah, pegangnya tuh harus mantap. Jangan lupa aspirasi dulu, lalu pakai teknik ini ya, apa namanya, kita fanning ke sekitar kukunya ya. Ya dok. Oke, nanti kira-kira kalau ketemu kasus serupa, Dokter Muda Ulfa kira-kira bakalan gimana supaya lebih improve untuk itu? Bicara dulu sama pasiennya tindakannya akan terjadinya gimana biar dia punya pemahaman, terus minta pasiennya coba Bu tarik nafas kayak gitu ya dok biar tenang. Iya, tenangkan pasien ya. Untuk kedepannya kalau untuk melakukan hal yang serupa ya. Oke, jadi tadi saya mau bahas kembali lagi ke waktu tadi kita pemeriksaan sebelum pembedahan itu. Nah, Dokter Ulfa tadi menurut Ulfa bisa menyimpulkan diagnosanya itu apa? Kan tadi diagnosanya tuh incontinence dok, tapi itu apa namanya, sama nggak sih dok sama diagnosa jantungan, saya lupa nama diagnosanya apa dok. Itu sama nggak sih dok, sama itu yang saya bingung. Sama tadi tuh saya dedekan sama trauma sama ini dok, sama tinea ya dok, tinea kuku itu tinea unguinum. Iya. Terus tadi untuk terapinya saya kasih antibiotik karena ada infeksi, anti nyeri, udah dok, sama tadi tindakan. Iya. Kenapa kok Dokter Muda Ulfa tadi menyimpulkan itu ingrown tunnel? Dasarnya apa? Karena terlihat ada bengkak, nyeri, ada pus area tersebut, area kuku pinggir terutama. Jadi paling sering kalau misalnya potong kuku itu kayaknya mungkin masuk itu ke dalam kukunya. Kalau misalnya tinea kan nggak mesti area itu ya dok, bisa sekeliling gitu. Iya. Oke, iya. Memang kalau prinsipnya ya, kalau menemui keluhan nyeri, ya kita perlu pikirkan infeksi sama trauma. Nah, kalau nyerinya itu disertai dengan gejala-gejala seperti inflamasi, seperti merah, kemerahan eritem, kemudian nyeri tekan, diraba juga agak hangat, nah itu lebih ke arah infeksi. Apalagi kalau kita bisa meraba ada seperti bengkak atau malah menuju abses ya, itu infeksi ya, terapinya kita harus tangani sumber infeksinya. Kalau pada kasus kuku ini kan kukunya yang menusuk ke kulit ya. Kalau untuk area lain ya lihat sumber infeksinya apa, itu yang dibersihkan ya. Kalau untuk trauma tetap perlu dipikirkan karena kan gejalanya mirip keluhannya ya, nyeri, sulit digerakkan, cuman bedanya dia nggak ada tanda-tanda seperti inflamasi yang pus kayak gitu. Oke.
Tadi yang sudah bagus dari Dokter Muda Ulfa itu waktu anamnesa sudah sangat sangat teliti. Ya, pemeriksaan fisiknya juga udah bagus, sudah langsung mengutarakan hasil pemeriksaannya ya. Oke, Dok. Iya, waktu pembedahan tadi juga saya lihat Dokter Ulfa udah pede ya, cukup pede walaupun agak sedikit tertekan sama pasiennya ya, tapi udah bagus, step-stepnya udah urut gitu ya. Oke. Cuman mungkin yang perlu ditingkatkan itu tadi ketika persiapan pembedahan, teknik asepsisnya perlu lebih teliti lagi ya waktu ngambil handscoon ya, itu kan penting juga. Itu harus diterapkan di semua pembedahan. Oke. Sama itu tadi waktu menyampaikan ke pasien udah bagus loh informasinya, cuman suaranya mungkin perlu lebih lantang lagi ya, lebih pede aja ya. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak Dokter Muda Ulfa? Sepertinya cukup. Oke, jadi habis ini kita lanjut ke pasien berikutnya. Oke? Oh iya. Ya. Enggak dong, matur nuwun, Dok. Ya.